Ini adalah perjalanan 28 juta dosis vaksin COVID-19 di tanah air. Vaksin yang hadir di Indonesia terbagi menjadi dua. Vaksin Sinovac yang dikembangkan Bio Farma, juga vaksin-vaksin COVID-19 yang sudah jadi dan siap pakai. Sebagai game changer dalam melawan pandemi, Presiden Jokowi berencana membuka akses vaksin yang aman dan terjangkau untuk semua orang. Lalu, bagaimana vaksin COVID-19 bisa sampai pada kita? Bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman. Bukan vaksinasi tahap kedua dosis pertama. Vaksin akan datang ke Kabupaten Tasik di hari Jumat. Vaksinasi COVID-19 dilakukan untuk menurunkan angka penyakit dan kematian akibat COVID-19, sekaligus sebagai upaya mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. 15 bulan adalah target yang disasar pemerintah untuk pelaksanaan program vaksinasi COVID-19, mulai Januari 2021 sampai Maret 2022. Siapa saja penerima vaksin? Dari 269 juta masyarakat Indonesia, ada 188 juta penduduk usia di atas 18 tahun. Lalu, dengan mengeluarkan 7 juta sebagai daftar eksklusi, seperti ibu hamil, komorbid, dan yang pernah terpapar COVID-19, maka akan ada 181 juta orang yang harus mendapatkan vaksin di Indonesia. Jika masing-masing orang membutuhkan 2 dosis, dan dengan memperhitungkan 15% sebagai cadangan vaksin, maka dibutuhkan 426 juta dosis vaksin hingga Maret 2022. Di Jawa Barat, suntikan pertama telah dilakukan 14 Januari 2021 dengan memprioritaskan tenaga kesehatan di berbagai kabupaten dan kota. Pada vaksinasi tahap ini, 97.000 vaksin siap disuntikan untuk 44.000 tenaga kesehatan di Jawa Barat. Meski tenaga kesehatan belum rampung mendapatkan vaksin dosis pertama dan kedua pada pekan kedua Februari, kini pemerintah pusat telah merencanakan vaksinasi untuk 16,9 juta petugas layanan publik yang rentan terpapar COVID-19, seperti pedagang, pelaku pariwisata, wartawan, tokoh agama, juga 21,5 juta lansia. Setiap institusi dapat mendaftarkan anggotanya secara daring melalui sistem P-Care ataupun secara manual ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk lansia, juga diberlakukan 2 metode pendaftaran dan pelaksanaan vaksinasi. Masyarakat bisa daftar melalui kemkes.go.id dan covid19.go.id dengan pelaksanaan vaksinasi di puskesmas dan rumah sakit. Masyarakat juga bisa mendaftar melalui instansi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, di mana vaksinasi massal akan dilakukan di tempat khusus. Meski digratiskan, survei penerimaan vaksin COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan WHO menemukan bahwa 27% penduduk Indonesia masih ragu untuk divaksinasi COVID-19. 30% penolak vaksin beralasan karena keamanan vaksin. 22% ragu terhadap efektivitasnya, 13% menganggap tidak percaya akan vaksin, dan 12% khawatir efek sampingnya. Untuk menjawab keraguan vaksin, kami berdiskusi dengan beberapa tenaga kesehatan yang telah mengikuti program vaksinasi. Saya mau vaksin karena memang dibutuhkan ya, lagi pandemi, dan satu-satunya cara untuk menghentikan pandemi ya kalau misalnya nggak dengan measure public health ya dengan herd immunity, dan herd immunity kan nggak mungkin didapatkan dari menginfeksi semua orang ya. Kenapa saya mau divaksin? Sebetulnya saya juga cukup antusias ya untuk mendapatkan vaksin COVID ini. 1 Februari dosis pertama, dosis kedua tanggal 15 Februari. Dosis pertamanya lupa tanggal berapa, tapi kalau dosis keduanya baru kemarin hari Kamis minggu lalu.
biasa-biasa aja sih yang dirasakan ya Teh ya, karena tidak ada efek samping yang berarti, hanya pegal-pegal saja di bagian lengan kiri. Dirasanya nggak ada keluhan yang berat sih ya, cuman hanya pegel aja di tangan. Kalau pegel di tangan sih disuntik biasa juga kan pegel ya. Nggak ada efek samping yang berbahaya yang dirasa gitu. Paling efek samping yang dirasa ya efek samping normalnya orang diimunisasi gitu. Iya, gratis, tidak dipungut biaya apa-apa. Jadi cuma datang aja, terus diperiksa kesehatan, terus divaksin, terus diobservasi, pulang, nggak dipungut biaya apapun. Ya, untuk masyarakat tidak perlu ragu jika memang akan divaksinasi atau sudah terdaftar untuk menjadi penerima vaksin, karena sebelum vaksinasi pun akan ada penilaian dari dokter-dokter yang memang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan apakah individu tersebut bisa menerima vaksin atau tidak. Saya rasa sih kalau misalnya ragu boleh bertanya ke tenaga kesehatan yang dipercaya gitu. Mungkin kalau misalnya ke pemerintah makan mungkin nggak ada wujudnya gitu ya. Kalau misalnya ke orang gitu nanya ke dokter puskesmas atau nanya ke dokter yang bahkan temen gitu, masa nggak percaya sih gitu. Percepatan produksi vaksin yang berubah dari pengembangan menjadi persetujuan darurat memang belum pernah terjadi sebelumnya. Melakukan segala upaya pencegahan, mulai dari 5M, 3T, dan vaksinasi COVID-19 adalah tindakan terbaik yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko dampak mutasi dan kemunculan varian baru virus corona di kemudian hari.